Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mulai proses belajar mengajar pada pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 tahun pelajaran 2021-2020. Nah, untuk kelas 11 ini nanti akan bimbing atau diasuh untuk kelas 10 MIPA 1 itu akan diasuh oleh Ibu Dr. Anda Sulis Merpanti untuk MIPA 1 dan MIPA 2, sedangkan untuk MIPA 3, MIPA 4 serta IPS 1 sampai IPS 6 itu nanti langsung diasuh oleh Bapak Robiansah sendiri atau Robiansah SPD. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 11. Sebelumnya kalian kelas 10. Nah, jangan kesempatan ini gunakan dengan sebaik mungkin. Sementara kalian di kelas 11 ini laksanakan. Kemarin ketika kelas 10 yang belum bisa secara maksimal belajar PPKN-nya. Nah, di kelas 11 ini karena kita bertemu kembali ya. Kemarin di kelas 10 kalian bertemu Bapak, dan di kelas 11 ini kalian juga bertemu Bapak kembali. Nah, untuk itu gunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, anak-anak, kita mulai saja konsepnya di KD 3.1. 3.1 yang pertama tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada materi awal ini kita sedikit berbicara tentang hak asasi manusia. Tentunya hak asasi manusia ini sudah tidak asing bagi kita, bagi telinga kita maupun bagi pemandangan kita. Ini bisa kita dapat di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di media sosial, media elektronik maupun media-media yang lain. Nah, yang pertama anak-anak sekalian, ini boleh dilihat ya, yang tentang makna hak asasi manusia. Nah, sebelumnya kita bicara dulu, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Ini pendapat yang lain juga ada dicantumkan ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 39 tahun 1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itu menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Di sisi lain ada juga bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak dia lahir. Jadi ketika seseorang bayi, misalnya anak bayi itu ketika lahir dari rahim ibunya, dia sudah memiliki hak, disebut hak dasar gitu kan, semenjak dia lahir. Itu tentang makna sedikit tentang hak asasi manusia. Nah, anak-anak sekalian, diutamakan bahwasanya hak asasi manusia ini setidaknya harus sesuai dengan yang namanya hak dan kewajiban. Terkadang manusia itu banyak menuntut haknya tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Nah, makanya mudah-mudahan di pelajaran ini kita sama-sama saling membina hak dan kewajiban kita agar seimbang ya antara hak dan kewajiban. Seperti kita wajib, kalau misalnya di sehari-hari wajib membayar pajak motor, umpamanya, karena semua anak-anak kan juga pasti punya sepeda motor kan. Nah, diingatkan membayar pajak motor. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai warga negara adalah salah satunya adalah taat terhadap hukum ya, salah satunya membayar pajak motor. Ya, hak kita apa? Hak kita yaitu kita berhak seperti berjalan di jalan raya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya kita bicara tentang ciri-ciri hak asasi manusia ya, atau ciri-ciri HAM ya. Yang pertama
hakiki. Nah, hakiki itu artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Artinya hakiki ya. Yang kedua universal. Universal itu artinya HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, agama, gender, atau perbedaan lainnya secara universal. Yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kalau hak kita, nah, tidak boleh dikasihkan kepada orang lain. Karena hak orang lain juga berbeda dengan kita tentunya ya. Yang keempat, hak itu tidak dapat dibagi. Artinya HAM semua orang berhak mendapatkan, di mana seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, yang kedua kita akan membahas tentang makna kewajiban hak asasi manusia. Nah, kita jelaskan dulu kewajiban itu apa. Ya, Bapak jelaskan bahwa kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ya. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena dia selalu menyertai. Kalau punya hak, pasti dia punya kewajiban. Seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, ada macam-macam HAM yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ya, kita banyak dasarnya kepada undang-undang biar kita tidak bisa beralih kepada yang lain dulu. Di antaranya satu, apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ini? Yang pertama, hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Jadi kita hak untuk hidup. Jadi kalau kalian menemukan ada orang yang membunuh, artinya kan itu orang itu menghalang-halangi atau memutuskan kehidupan orang lain. Nah, makanya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, hak untuk berkeluarga. Nah, setiap orang berhak untuk berkeluarga. Seperti contoh kecil, boleh berkeluarga itu misalnya menikah gitu kan, ingin memperpanjang keturunan ataupun apa, ini hak untuk berkeluarga. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Nah, misalnya kalian di sekolah, dipersilahkan, nanti biasanya ada ekskul untuk pengembangan diri. Kalian hobinya di mana saja, misalnya kan di bagian akademik ataupun non akademik, silahkan. Tidak ada batasan untuk mengembangkan diri ya. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Nah, setiap manusia harus memiliki keadilan, harus memperoleh keadilan. Terkadang kita kadang-kadang miris juga lihat perkembangan dunia sekarang ini. Kadang-kadang hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memiliki materi yang lebih, kita yang tidak punya ini bisa-bisa kita akan disisihkan oleh mereka yang penegak keadilan. Nah, ini yang harus kita perhatikan anak-anak. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Nah, nanti kalau di rumah kalian silahkan miliki hak pribadi kalian apa saja ya, bisa nanti dilihat. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk rasa aman. Hak atas kesejahteraan yang ketujuh. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Nah, nanti bisa saja kalian nanti mudah-mudahan jadi orang berhasil, kalian masuk ke dunia pemerintahan, amin ya. Yang kesembilan, hak wanita. Dan 10, hak anak. Menjelaskan materi tentang hak asasi manusia ya. Nah, tentunya kalian sudah menyimak dari awal hingga akhir tadi. Nah, selanjutnya Bapak harapkan dan Bapak menginginkan kalian untuk mengerjakan tugas mandiri agar apa yang Bapak sampaikan tadi mendapatkan feedback yang baik dari kalian. Tugasnya adalah anak-anak, nanti kalian carilah contoh kasus pelanggaran HAM ringan dan kasus pelanggaran HAM berat ya. Silahkan kalian nanti cari searching di Google atau sumber-sumber materi yang lain di perpustakaan maupun di mana saja. Silahkan nanti dikerjakan. Ini mandiri ya anak-anak ya, tugasnya ya. Ditulis di kertas, setelah itu nanti kalian kumpulkan ke email ya. Email paling lambat jam 12 siang. Yang pertama email ke email Ibu Merpanti Sulis 28@gmail.com. Ini untuk yang kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2 ya. Nah, untuk yang kelas 11 MIPA 3, MIPA 4 dan semua
IPS dari IPS 1 dan IPS 6 itu nanti dikirim ke email Bapak, yaitu robiansyah1983@gmail.com. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.